Kita semua memutuskan untuk disiplin berada di rumah, maka insya Allah tanggal 5 kembali berkegiatan bersama. Pandemi ini kejadiannya 100 tahun. Ada tidak setuju melaksanakan keputusan tersebut. Belum. Karena angkanya insya Allah rata ataupun kita harapkan malah bisa turun. Kalau kita bisa turun angkanya, itu sebabnya kenapa hari-hari ke depan kita harus konsisten. Karena nanti penentuannya ada di 2 minggu ke depan. Bila 2 minggu ke depan kita kendor, bila 2 minggu ke depan kita rileks, punya potensi kita kembali seperti bulan Maret. Akhirnya, itu kita mengulangi lagi ketidaknyamanan luar biasa yang dirasakan oleh semua orang. Jadi saya ingin mengajak kepada semuanya bahwa ini bukan sekedar menegakkan peraturan, karena ini harus juga membutuhkan kesadaran. Kesadaran untuk kita menahan diri 12 hari ke depan. Dan ini Bang Karni saya perlu garis bawahi, kita semua yang di pemerintahan juga harus introspeksi, harus konsisten ngirimkan pesan. Kata longgarkan itu tidak ada, kata kurangi itu tidak ada. Jangan itu dimuncul-munculkan. Kita di pemerintahan juga harus konsisten. Jangan mengirimkan pesan yang bercampur. Satu sisi tak akan boleh, seakan dilarang. Tidak. Kami di DKI Jakarta selalu mengirimkan pesan bahwa PSBB belum selesai. Tetap tinggal di rumah. Kalau ada yang bertanya, mudik lokal boleh tidak? Jawabnya tidak. Yang ada adalah mudik virtual. Karena dalam masa PSBB, kita semua dianjurkan tetap berada dalam rumah. Kita semua tidak berkegiatan di luar. Bahkan yang wajib-wajib saja, termasuk sholat Jumat, sudah 8 minggu ini, sholat Jumat itu tidak diselenggarakan. Semuanya sholat duhur di rumah, itu wajib. Ada nasnya. Dan ini harus jadi pegangan. Yang wajib saja kita kendalikan untuk berada di dalam rumah. Ini penting sekali untuk kita sadari bahwa di pemerintah harus konsisten. Kemudian yang kedua, di masyarakat, saya menyadari persis bahwa di masyarakat ini sudah ada kelelahan yang luar biasa dan kesulitan yang amat berat. Kelelahan karena lelah berada di dalam suasana di rumah terus-menerus berbulan-bulan, di sisi lain 2 bulan lebih, di sisi lain juga ada yang kesulitan mata pencaharian karena berada di dalam rumah tidak ada pendapatan. Itu sebabnya sekarang kita ada bantuan sosialnya, sembakonya diperluas. Bahkan ini penduduk Jakarta itu 3,6 juta orang, tapi pembagian makanan kebutuhan pokok sekarang dikirimkan pada 2,4 juta keluarga. Jadi bayangkan dari 3,6 juta keluarga, 2,4 itu mendapatkan bantuan makanan pokok. Artinya 2/3 dari keluarga yang ada di Jakarta itu disuplai kebutuhan pangannya oleh negara. Ini kita tuntaskan 2 minggu lagi ke depan. Begitu ini kita tuntaskan, lalu kita bisa mulai fase relaksasi. Saya tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk wilayah lain. Karena kalau wilayah lain, kita harus melihat angka ini. Tapi kalau untuk Jakarta, saya bisa sampaikan bahwa untuk kasus Jakarta, dan saya rasa juga Jabodetabek, maka 2 minggu ke depan adalah kunci. 2 minggu ke depan itu penentuan. Bila kita semua memutuskan untuk disiplin berada di rumah, maka insya Allah tanggal 5 Juni kita sudah bisa mulai kembali berkegiatan seperti semula dengan kenormalan baru. Misalnya pakai masker, ada jaga jarak, kemudian cuci tangan rutin, penjadwalan kendaraan umum diatur, tapi intinya tidak harus berada dalam rumah semua. Bisa mulai berkegiatan. Dan tinggal 2 minggu lagi, kita sudah lewati 2 bulan lebih kita berada di rumah. Bila 2 minggu ke depan ini kita rileks, saya mengkhawatirkan sekali bahwa kita akan kembali kepada fase bulan Maret. Tapi ini, anjuran ini hanya berlaku yang saya tahu persis di daerah Jakarta, Jabodetabek. Relatif homogen, pembagian tata ruang kotanya, kegiatannya relatif sama, baik Jakarta, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor,
kemudian Kabupaten Bogor, Tangerang juga, Tangerang Selatan, Tangerang Kota, Kabupaten Tangerang, dan 6 wilayah di Jakarta. Ini semua memiliki kesamaan. Kita disiplinkan. Karena itu saya mengajak kepada semua untuk menyadari pentingnya ini. Dan kami di Jakarta juga, ini terkait dengan Idul Fitri, sudah berdiskusi, berdialog, bahkan Pak Ketua MUI DKI Jakarta, ini saya ingin tunjukkan, sudah MUI DKI Jakarta membuat tausiah terkait dengan pelaksanaan Idul Fitri, di mana dianjurkan bahwa kita semua untuk melaksanakan pembatasan sosial berskala besar. Lalu ada edaran dari Dewan Masjid DKI Jakarta dan Majelis Ulama DKI Jakarta yang menganjurkan bahwa sholat Idul Fitri yang lazimnya dilaksanakan berjamaah di masjid atau di lapangan agar dilakukan bersama keluarga di rumah. Jadi ada anjuran dari MUI, DKI, dan Dewan Masjid. Tapi saya ulang, ini adalah untuk DKI Jakarta. Karena di sini kita, kalau ada yang mengatakan zona hijau, zona kuning, zona merah, seluruh kawasan ini statusnya sama. Kita hampir tuntas. Dan kita menengok juga di berbagai belahan dunia, apalagi kalau menyangkut Idul Fitri, lihat di Mekah, di Madinah. Saya membayangkan rindunya masyarakat Mekah untuk menyaksikan Ka'bah dari dekat, bersujud kembali di Masjidil Haram. Begitu juga dengan masyarakat di Madinah. Mereka pasti rindu sekali untuk bisa masuk kembali bersujud di Masjid Nabawi. Tapi sampai saat ini pun mereka belum melakukan. Sama seperti rindunya kita di Jakarta, di Jabodetabek untuk bisa kembali berkegiatan bersama. Pandemi ini kejadiannya 100 tahun sekali. Lebaran setahun sekali. Dan insya Allah bila masih di bulan Syawal, kita bisa mulai melakukan transisi ke kehidupan kita yang seperti semula, berinteraksi, bertemu. Insya Allah di awal Juni kita bisa lakukan bila di dalam 2 minggu ke depan kita disiplin, kita tetap berada di rumah. Izinkan ini menjadi pengalaman unik 2 minggu ini, bahwa lebarannya kita semua berada di rumah, kita semua membatasi interaksi. Nah, kita harus tegas soal ini. Dan saya berharap kepala keluarga, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para alim ulama, kemudian juga tokoh pemerintahan, dalam hal ini kami berharap bisa sepandangan. Karena ini penting sekali untuk ibu kota bisa kembali beraktivitas. Lihatlah para pedagang yang beberapa kali Bang Karni munculkan di dalam diskusi di sini, ingin kembali berkegiatan. Mereka akan tertunda bisa berkegiatan bila kita tidak turunkan tren ini. Bila angka-angka ini kita tidak turunkan, mereka tidak akan bisa berkegiatan secara cepat. Dan bila kita semua memilih rileks, maka lebih lama lagi kita bisa beribadah di masjid atau di gereja atau di tempat-tempat lain. Karena kemudian penularan muncul naik kembali. Jadi Jakarta bisa, Indonesia bisa. Bukan Indonesia terserah, Indonesia bisa, Jakarta bisa. 2 minggu lagi kita kerjakan dengan disiplin, insya Allah Jakarta akan bisa mulai kembali berkegiatan seperti biasa. Nah, inilah yang perlu kita lakukan. Ini sebuah perjuangan. Kita harus mengikhlaskan untuk ada satu momen kebetulan di ujung fase landai, disitulah ada potensi aktivitas yang masif. Tapi saya percaya bahwa masyarakat Jakarta bisa, masyarakat Indonesia juga bisa. Dan kita tidak ambil pilihan untuk terserah. Kita ambil tanggung jawab. Setiap rumah tangga bertanggung jawab, setiap kampung bertanggung jawab, setiap komplek bertanggung jawab. Itu kita kerjakan, maka proses kembali ini akan bisa jauh lebih cepat lagi. Keputusan ini pun bukan selera gubernur, bukan selera menteri, bukan selera siapa-siapa. Keputusan ini adalah mengandalkan temuan-temuan ilmiah yang berdasarkan data-data yang begitu banyak.
Yang tadi dipresentasikan hanya satu aspek. Sesungguhnya yang digunakan di dalam pengambilan keputusan-keputusan ini itu ada banyak sekali variabelnya, data-data yang kita gunakan. Tidak mungkin semuanya dipresentasikan di sini, tapi semuanya menunjukkan adanya tren positif yang tinggal sebentar lagi. Begitu juga dengan termasuk kaitannya dengan mudik, bahkan yang tadi disebut bahwa DKI Jakarta memutuskan untuk membatasi pergerakan. Saya harus melindungi warga Jakarta. Saya sudah tahu, kita sudah menyaksikan bila orang keluar lalu masuk, apa yang terjadi? Potensi penularan sangat tinggi. Hari ini di Jakarta, tadi kita berkomunikasi dengan teman-teman yang mengelola orang-orang yang datang dari luar, warga Indonesia. Ada lebih dari 290 orang yang terdeteksi positif melalui tes swab. Mereka adalah warga kita yang pulang dari luar. Mereka sekarang di karantina. Kami tidak ingin Jakarta yang sudah kerja keras selama 2 bulan ini, lalu warga keluar mudik, di sana memiliki potensi terpapar, lalu kembali masuk ke Jakarta, dan apa yang sudah kita kerjakan lalu kemudian menjadi sia-sia. Jangan itu terjadi. Karena itu saya sampaikan kepada semua, tahun ini tahan, tapi bukan dengan himbauan saja. Karena kalau hanya melakukan himbauan jangan mudik, kasihan petugas di lapangan. Mereka memerlukan dasar hukum untuk menghentikan. Karena itu di Jakarta kami memutuskan membuat peraturan Gubernur nomor 47 tahun 2020. Karena kalau Gubernur hanya memberikan himbauan, ya pelaksana di lapangan akan kesulitan untuk menegaskan mana aturannya. Dengan ada aturan ini, maka petugas di lapangan bekerjanya lebih sederhana. Bahwa semua dilarang, tidak ada yang diizinkan untuk bepergian. Begitu juga yang masuk. Tentu ada pengecualian. Orang yang sakit, yang harus dirawat di rumah sakit, dan rumah sakitnya di Jakarta, pasti diizinkan. Orang yang ada emergency, tentu diizinkan. Ada sektor-sektor esensial, pangan, energi, misalnya, kesehatan, mereka diberikan izin. Dan mereka harus mengurus izinnya, tidak otomatis. Kalau menyebut bahwa saya adalah pekerja bidang pangan, lalu otomatis bisa pergi, tidak. Anda tetap harus mengurus izin. Datang ke website namanya Corona Jakarta Go ID, lalu nanti di website itu Anda harus mengisi aplikasi membuktikan bahwa memang Anda adalah orang yang bekerja di sana, termasuk surat dinasnya. Baru nanti dapat izin. Dengan begitu, petugas di lapangan tidak usah mencari verifikasi. Tunjukkan selembar kertas yang berisi izin. Di situ ada QR code-nya. Jadi petugas di lapangan tinggal men-scan. Begitu di-scan dan terbukti bahwa itu datanya valid, maka Anda akan diizinkan untuk keluar. Tapi bila di-scan ternyata tidak valid, Anda putar balik. Kita harus tegas, dan petugas-petugas di lapangan juga sudah mendapatkan arahan, baik itu petugas dari Pemprov maupun petugas dari kepolisian maupun dari TNI, bahwa kita jaga sama-sama. Begitu ibu kota bisa kembali berfungsi, maka insya Allah seluruh Indonesia akan merasakan dampaknya. Karena disinilah pusat perekonomian, pusat pemerintahan. Tapi kalau kita rileks, membiarkan orang pergi, membiarkan orang masuk, maka Jakarta kembali tidak aman. Saya memiliki tanggung jawab untuk melindungi setiap warga Jakarta. Dan semua langkah konstitusional kita kerjakan untuk melakukan itu. Bukan sekedar himbauan. Dibuatkan aturan, disiapkan aparat, disiapkan anggaran untuk ini bisa terjadi. Jadi kembali Bang Karni, bahwa yang kita hadapi sekarang ini adalah fase-fase menentukan. 2 minggu ke depan adalah 2 minggu yang menentukan apakah kita akan kembali ke suasana bulan Maret dan mengulangi ini lagi, atau kita akan masuk ke babak baru yang biasa disebut sebagai new normal. 2 minggu ke depan saya berharap semuanya disiplin, termasuk memilih untuk tidak mudik. Lalu sesudah ini kita akan mulai tanggal 5, bila ini berjalan dengan baik, kita mulai fase transisi. Fase transisi itu mulai kita kembali berkegiatan, tentu ada protokol-protokolnya. Tapi itu kira-kira Bang Karni yang perlu digarisbawahi oleh semua dalam pembicaraan mengenai 2 minggu ke depan, termasuk mengenai Lebaran.
perlu saya ulang lagi, yang saya sampaikan khusus konteksnya Jakarta, datanya Jakarta. Di situ anjurannya sama, bahwa PSBB masih berlaku, kegiatan berkumpul orang banyak tidak diizinkan, dan mari kita sama-sama lakukan itu. Insya Allah, bulan Syawal masih ada, silaturahmi masih bisa dilakukan, halal bihalal masih bisa. Ini adalah tradisi yang baik, dan insya Allah tahun depan kita akan bisa diberi umur panjang, berlebaran bersama-sama, dan nanti mengenang bahwa lebaran 1441 Hijriah adalah lebaran yang kita lakukan di rumah, sholatnya di rumah. Tapi 1442 insya Allah kita sudah bisa berlebaran seperti tahun-tahun sebelumnya. Demikian Bang Karni, terima kasih. Baik Pak Gubernur, tapi ada pertanyaan di masyarakat juga. Ada berbagai ketentuan yang Pak Gubernur tegaskan ataupun laksanakan, tapi kemudian ada keputusan dari pemerintah pusat, baik departemen mana atau yang mana, misalnya dilarang untuk mudik, tapi tiba-tiba dibolehkan transportasi untuk dibuka, bandara boleh dibuka, bus antar kota boleh dibuka, dan kemudian sekarang Pak Gubernur bilang yang udah keluar kota tidak boleh balik ke Jakarta. Tapi saya juga mendengar bahwa Anda tidak setuju melaksanakan keputusan tersebut. Belum lagi ada keputusan-keputusan lain. Misalnya ada ide umur 45 tahun ke bawah akan akan diharuskan masuk kantor habis ini. Ini ada yang nggak sejalan antara Pemda dan instansi-instansi yang terkait lainnya. Bagaimana tanggapan Pak Gubernur? Pertama begini, lihat aturannya saja Bang Karni. Statement-statement bisa dibuat, dan statement bisa ditulis dengan nada yang berbeda-beda, meskipun statementnya sama. Tapi lihat aturannya. Karena itu saya merasa kita ini harus menjalankan pemerintahan bernegara itu dengan tata aturan hukum. Jadi ketika saya mengatakan bahwa saya memperpanjang PSBB, maka surat keputusannya sudah siap. Jadi diumumkan itu dengan ada surat keputusan. Saya mengatakan bahwa mudik itu dilarang, ya disiapkan peraturannya. Jadi bukan statement. Jadi kalau memang mau mengizinkan kelompok umur tertentu, ya ada aturannya, bukan statement. Negara ini diatur dengan hukum, dan kita-kita yang berada di dalam pemerintahan ketika membuat statement, itu statement atas keputusan-keputusan yang sudah dibuat. Jadi bukan berwacana. Jadi saya ingin garis bawahi bagi seluruh masyarakat, peganglah aturan, jangan pegang statement. Statement-statement itu tidak punya dasar hukumnya. Lihat aturannya. Nah, karena itu kami di DKI, setiap langkah yang kita lakukan, kita buat landasan hukumnya. Ada peraturannya, ada keputusannya, sehingga masyarakat punya pegangan. Dan kami berhati-hati sekali soal statement-statement soal ini, Bang Karni. Jadi, kami tidak mau berbantah soal usia dan lain-lain, tapi kami tidak pernah mengatur soal usia. Tidak pernah mengatur soal mana yang boleh kerja, mana yang tidak, berdasarkan usia. Dibolehkan dan tidak itu berdasarkan tingkat kemendasaran kebutuhan bagi masyarakat. Kebutuhan esensial bisa beroperasi, yang tidak esensial tidak beroperasi. Karena memang itulah yang dibutuhkan untuk masyarakat tetap berfungsi. Jadi kami menggunakan aturan hukumnya. Jadi kami berharap Bang Gani bagi masyarakat juga supaya tidak terombang-ambing, maka lebih baik tidak merujuk kepada statement-statement, tapi pada surat keputusan, pada peraturan. Itulah yang digunakan sebagai dasar. Nah, kita harus belajar banyak dari peristiwa ini, bahwa aturan ada, tapi komunikasi politik, komunikasi publik itu harus dilakukan dengan baik sehingga tidak membingungkan. Kami ingin tegaskan bahwa PSBB tidak ada pelonggaran. Karena itu tidak usah pakai kalimat pelonggaran, pengurangan. Ya PSBB saja. Ini pembatasan sosial berskala besar, titik.
sampai ini selesai, ya semua aturan yang ada dalam PSBB itu ya dilaksanakan. Tidak usah bikin tambahan-tambahan kecuali ini, kecuali itu, kecuali ini, gitu. Tidak, ya aturannya ada. Aturannya mana? Ada keputusan Menteri Kesehatan tentang PSBB, itulah rujukannya. Ada PP-nya, itulah rujukannya. Jadi kita bekerja menggunakan aturan itu. Dan saya mengharap kepada semua pihak, terutama di sisi pemerintah yang tadi saya sampaikan, harus konsisten dengan pesan bahwa tugas utama kita itu saat ini menghentikan penularan COVID-19. Itu sumber masalahnya. Dampaknya adalah kegiatan perekonomian terhenti, kegiatan peribadatan terhenti, kegiatan sosial terhenti. Itu dampak semua. Tapi masalah utamanya adalah penularan, penyebaran COVID-19. Jadi semua usaha yang kita lakukan itu harus bisa menghentikan, mengendalikan penularan. Kalau itu terjadi, maka ekonominya akan jalan. Tapi kalau kita mau coba lakukan semuanya bersamaan, kita cari praktek negara manapun belum ketemu. Yang terjadi adalah kita harus memprioritaskan. Nah sekarang, Jakarta, alhamdulillah 2 bulan ini sudah kita jalani. Kita sudah lihat hasilnya. Jadi Bang Karni, saya ke depan, saya mengharap pada seluruh masyarakat jangan terlalu banyak terbawa dengan statement-statement, tapi lihat aturannya. Kalau ada yang mengatakan A, maka lihat ada aturannya tidak. Kalau tidak aturannya, berarti tidak untuk dilaksanakan. Kalau mengatakan B dan ada aturannya, maka laksanakan. Dan kita yang di pemerintahan harus lebih konsisten. Kalau membuat seruan, membuat langkah, maka siapkan perangkat hukumnya, sehingga kebijakan itu bisa dijadikan dasar bagi semua aparat untuk melaksanakannya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Nah, kami memilih untuk pembatasan itu, tadi yang saya sampaikan, keluar dibatasi, masuk juga dibatasi, semata-mata untuk menghentikan penularan itu. Sesudah fase ini selesai, jadi pembatasan itu berlaku sampai masa tanggap bencana ini selesai. Begitu masa tanggap bencana ini selesai, maka kita bisa berkegiatan seperti semula. Demikian, Bang Karni. Jadi kasarnya tidak akan ada relaksasi lah. Tidak ada. Seperti kita banyak disuarakan sekarang ini. Beginilah, apalagi begini Bang Karni. Apalagi kita udah lihat ujungnya. Tapi bagaimana dengan kita udah lihat ujungnya. Orang Jakarta yang sudah mudik. Orang Jakarta sudah mudik dan kemudian balik ke Jakarta. Nah, ini kalau Pak Gubernur punya pendapat kan nggak boleh. Tapi apakah aparat yang lain siap untuk melaksanakan ini? Suaranya nggak masuk. Apakah instansi lain komit untuk mendukung para pemudik ini tidak balik ke Jakarta? Tidak terdengar suaranya. Pemirsa, suara atau komunikasi kami dengan Pak Gubernur terhalang dan kita istirahat segera.